Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel kami bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Kita teman-teman hari ini sesuai dengan judul kita pada hari ini, karena banyak orang yang tanya ke saya, Pak Vino, saya ini bikin usaha apa ya? Karena ketika saya bikin usaha, ada saingan yang langsung bikin usaha yang sama gitu ya. Saya bikin kafe, besoknya tetangga depan ada yang bikin kafe. Saya bikin laundry, ada tetangga di seberang sana bikin laundry juga. Jadi saya bikin apapun akhirnya keluar saingannya gitu ya. Jadi hari ini saya ingin membahas yaitu 5 jenis usaha atau 5 peluang usaha yang sedikit saingannya setelah yang satu ini. Jadi teman-teman, sebelum video dilanjutkan, teman-teman jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Jadi disclaimer dulu teman-teman, video ini dibuat bukan bukan supaya teman-teman di sini membuat usaha yang nggak ada saingannya sama sekali, karena itu nggak mungkin gitu ya. Karena pasti kita punya saingan, ya kita pasti punya kompetitor. Tapi kita bisa minimalisir gitu. Kita kan bisa memilih usaha-usaha mana yang mungkin sedikit sekali saingannya gitu. Banyak orang yang mungkin tidak mau mengerjakan usaha ini. Oke, yang pertama yaitu teman-teman usaha barang antik. Nah, usaha ini kita lihat ya, terutama anak muda gitu ya, kita lihat banyak anak muda yang mungkin nggak melirik usaha ini gitu ya, barang antik ini. Sebetulnya barang antik ini semakin diminati teman-teman ketika mungkin barangnya langka ya, kita carinya tuh susah. Makanya seringkali ya kebanyakan orang ini karena nggak punya koneksi, karena nggak punya link ke sana, akhirnya mereka, wah ini usaha ini kayaknya nggak bisa saya tekuni nih karena saya nggak punya koneksi ke sana. Ya, tapi ketika Anda mungkin Anda bisa mencari linknya, Anda bisa mencari teman-teman atau mungkin ada komunitas yang pecinta barang antik gitu ya, maka Anda bisa mengerjakan bisnis ini dengan baik teman-teman. Ya, jadi kan bisnis ini saingannya sedikit sekali dengan bertambahnya zaman ya, dengan dunia sosial media sekarang ini harusnya memudahkan kita gitu ya. Karena beberapa tahun yang lalu gitu ya, saya punya kakek gitu ya, kakek saya juga mengerjakan bisnis ini teman-teman, dan ternyata bisa menghasilkan dan luar biasa tanpa saingan gitu ya, saingannya sedikit teman-teman, sehingga kalau kita mengerjakan bisnis ini pastinya kita punya peluang yang besar untuk sukses. Yang kedua teman-teman yaitu penyewaan hewan peliharaan. Wah ini unik ya, karena kebiasaan banyak orang kalau kita mau piara binatang pasti orang itu beli gitu kan, saya beli anjing baru nih, atau mungkin saya beli kucing baru, kita rawat dengan baik. Tapi ternyata ada juga yang jasa untuk persewaan binatang peliharaan, karena ada banyak orang yang mungkin di perkotaan ya, terutama di perkotaan yang waktunya sangat terbatas, dia nggak punya waktu untuk memelihara dengan lebih baik, dia nggak punya waktu untuk bisa merawat dengan baik, dia nggak punya waktu untuk bisa memanjakan binatang peliharaannya. Kemudian mereka memutuskan untuk oke lah, saya mau sewa gitu ya, saya mau pinjem berapa hari aja untuk menemani saya. Nanti setelah saya sudah cukup, saya merasa saya sudah ada temennya ya kan, saya rasa seminggu aja cukup, saya kembalikan lagi ke orang yang menyewakan binatang peliharaan tadi. Nah, ternyata ini diminati di kota-kota besar juga teman-teman, karena saking padatnya pekerjaan, padatnya aktivitas sehari-hari, tidak memungkinkan kalau memelihara dengan dengan jangka waktunya panjang gitu ya. Ini bisa menyediakan untuk orang-orang yang mungkin aktivitasnya padat, tapi mereka tetap mau memelihara binatang peliharaan gitu kan. Kita bisa sewa-sewakan. Ini menghasilkan banget loh kalau di kota-kota besar teman-teman. Oke. Yang ketiga yaitu kuliner atau catering cepat saji yang sehat. Ya, kita tahu seperti yang saya sebutkan tadi, di kota-kota besar ini kan butuh yang namanya kecepat ya. Apapun harus butuh kecepatan gitu kan. Sehingga fast food ini menjadi satu hal yang menarik gitu ya di kalangan di kota-kota besar gitu kan, karena butuh waktu yang cepat, butuh segera gitu. Dan sedangkan teman-teman kebanyakan ya fast food itu cenderung mengarah ke tidak sehat gitu ya. Bahan makanannya, jenis makanannya itu cenderung yang tidak bagus untuk badan kita, kurang sehat. Makanya kita kalau punya ide teman-teman, ini sekedar ide gitu ya, kita bisa kombinasikan antara fast food tadi dengan makanan sehat ya kan, sehingga yang kita tawarkan gitu, yang kita tawarkan ada catering, tapi cateringnya sehat, udah cepet, praktis,
sehat juga. Dan ini dibutuhkan di masyarakat kota terutama gitu ya, karena aktivitasnya padat, pingin cepat bisa makan, habis itu harus yang sehat. Nah ini komplit banget, karena peluangnya gede banget, karena banyak sekali di luar sana yang menyediakan hal yang sama tapi mungkin kurang sehat di tubuh mereka, sehingga ini jadi solusi yang bagus teman-teman. Yang keempat yaitu travel planning. Nah jadi ada beberapa, saya lihat di kota-kota besar juga teman-teman, ini menarik gitu ya. Kita sekarang bisa akses untuk membeli tiket pesawat, tiket kereta, ya kan, tiket perjalanan atau mungkin bahkan hotel, kita bisa melalui platform e-commerce gitu ya, atau mungkin kita beli di, contohnya di Traveloka dan lain-lain. Itu bisa banget. Tapi satu hal lagi, ada banyak orang yang nggak mau repot gitu ya, mau pesawatnya jam berapa, mau hotelnya mana, mereka nggak tahu gitu ya, atau mereka bahkan udah nggak mau repot, mereka juga udah nggak mau tahu gitu, mereka nggak mau searching lagi, mereka nggak mau ribet lah intinya. Akhirnya muncullah ide, yaitu kita jadi seorang travel planner. Jadi kita yang mengarahkan mereka untuk ini, bisa naik pesawatnya jam segini, hotelnya ini gitu ya, seperti apa ya, seperti kalau Anda tahu agent travel gitu ya, tapi ini lebih ke Anda yang mengaturkan schedule-nya gitu ya, waktunya, kapan berangkat, hotelnya mana, nanti dijemput di sini ya kan, kita yang atur untuk penjemputannya, kita atur semuanya sehingga udah cepat beres, kita jadikan satu paket. Ya, padahal kita sebetulnya juga mengkoordinasi sendiri, kita ini yang belikan tiket pesawat juga di online, kita mungkin juga belikan hotelnya juga di online ya kan, tapi kita bisa markup gitu ya, kita bisa kasih harga yang berbeda karena kita yang bantu ngurusin, kita yang bantu untuk menschedulekan, memplan ya, bikin planning bahwa ini seperti itu, akhirnya beres, terima beres. Nah ini dibutuhkan banget teman-teman. Kenapa? Masyarakat sekarang udah males gitu ya, pokoknya saya ingin terima beres, saya bisa keluar kota, bisa keluar negeri, saya bisa jalan-jalan dengan tenang tanpa saya harus mikirin jadwalnya seperti apa. Nah, jadi ini peluang ya teman-teman ya, semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman di sini. Yang kelima yaitu teman-teman, salon dan layanan hewan peliharaan. Nah, ini kembali lagi ke masyarakat kota yang begitu mungkin padat gitu, aktivitasnya, dia ingin bisa binatang peliharaannya bisa rekreasi gitu ya, bisa sediain kita seperti kolam renang khusus untuk binatang peliharaan, atau saya pernah lihat di satu kota besar di Jakarta, di Jakarta ya khususnya, ada beberapa, nggak banyak gitu ya teman-teman ya, yang menyediakan satu tempat itu isinya salon dan ada juga tempat untuk kolam renang gitu, kolam renang untuk binatang atau kolam renang untuk anjing yang lagi ada di sana gitu. Akhirnya itu menarik banget itu, banyak orang yang berkunjung ke sana hanya sekedar untuk melihat ada anjing yang berenang dan lain-lain. Itu menarik banget karena karena jarang sekali orang yang menyediakan tempat seperti itu, fasilitas seperti itu. Kebanyakan taman bermain untuk anak-anak ya kan, tapi kalau taman bermain untuk binatang, taman bermain untuk binatang peliharaan itu jumlahnya minim, sehingga ini bisa jadi peluang buat kita teman-teman. Kalau kita lihat mungkin ini ada di perumahan A ya, perumahan A ini kok banyak orang di sana melihara anjingnya, banyak sekali di sana. Nah akhirnya kita bisa sediakan tempat untuk permainan ya kan, atau mungkin di sana kok banyak kucingnya gitu kan, kita bisa sediakan salon untuk kucing, atau mungkin untuk kolam renangnya dan taman bermainnya seperti itu. Jadi kita lihat peluangnya, dan ini banyak sedikit banget yang ngerjain gitu ya. Dipikir wah ini nggak ada duitnya, loh salah teman-teman, malah ini karena saking terbatasnya fasilitas ini akhirnya dijual dengan sangat cukup tinggi gitu ya, harga untuk mendapatkan fasilitas ini. Ya, saya kaget waktu itu saya lihat di Jakarta kok harganya kok jauh lebih mahal dibanding kalau kita pergi ke salon manusia gitu ya, atau mungkin pergi ke kolam renang manusia, kok jauh lebih mahal gitu ya, kok jauh lebih tinggi. Oh ternyata mereka punya nilai value yang bagus sekali, karena jarang sekali menemukan tempat seperti itu. Jadi gitu aja teman-teman, ini sharing dari saya, semoga ini bermanfaat ya, share ke teman-teman Anda. Dan satu lagi nih mungkin boleh ya, oke. Jadi saya juga teman-teman, ini termasuk jualan saya ya kan, ini namanya pembalut itu ya, nates ya teman-teman ya. Anda tahu di pasaran juga sekarang sudah mulai rame gitu. Dan waktu saya memasarkan bisnis ini, memasarkan usaha ini atau produk yang saya tawarkan ini beberapa tahun yang lalu, itu banyak orang yang cenderung gengsi gitu ya untuk mengerjakan
menjual produk ini gitu ya, karena apalagi cowok, apalagi laki-laki, laki-laki ngapain kamu jual kayak gini, jual tuh yang keren ya kan, jual tuh jam tangan, jual tuh pelek, wah pokoknya yang keren lah, jual mobil, ngapain jual kayak gini ini. Nah dengan seperti itu saya melihat bahwa potensinya besar banget ya kan, karena nggak ada saingan, orang melihat ini nggak gengsi, itu urusan mereka, tapi yang saya lihat adalah peluang ya kan, dimana banyak orang yang tidak mengerjakan ya kan, banyak orang yang tidak mengerjakan, tapi saya mengerjakan menjual produk ini ya, jadi inilah yang kita namakan bisnis atau peluang bisnis atau peluang usaha yang minim saingan. Oke, jadi itu aja teman-teman sharing dari saya. Jangan lupa subscribe ya, aktifkan loncengnya, berikan komentar yang positif, kalau ada masukan silahkan juga tulis di kolom komentar, dan saya doakan teman-teman bisa sukses dan selalu salam hebat luar biasa.